datang di Satwika Podcast, tiada hari tanpa belajar. Bersama saya, Audrey Syifa dan rekan saya, Saknanggi Kaisa, yang pada kesempatan kali ini akan ngobrolin nih terkait dengan SPMB, yang harapannya akan membantu adik-adik dan juga orang tua untuk mengerti lebih lanjut bagaimana sih terkait dengan SPMB itu. Baik, pada kesempatan kali ini juga kami bersama dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Genteng, Bapak Minarto. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan ya Pak. Apa sih Pak itu SPMB dan juga perbedaan SPMB tahun ini dengan tahun sebelumnya? Baik, anak-anak, ini mungkin informasi yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, Ya, betul, Bapak. oleh adik-adik yang masih kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP. Informasi ini sebagai berguna karena ini harus kita bersosialisasi ke orang tua supaya sistem-sistem perubahan-perubahan di SPMB kali ini nyampe ke mereka. benar, Bapak. Perbedaan yang pertama, tahun lalu kita menggunakan istilah PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Iya. Sekarang istilahnya diganti menjadi sistem penerimaan murid baru. Sehingga dari perbedaan kata-kata dan sebagainya nanti secara detail akan kita bahas ya, satu persatu. Semoga pembicaraan ini, obrolan kali ini bermanfaat untuk orang tua dan benar sekali, murid Bapak. yang mau masuk ke SMA 1 Genteng. Iya. Iya. Tadi kan sudah disebutkan di Bapak bahwasanya PPDB mengalami perubahan nama menjadi SPMB. Benar. Itu apa saja Pak perbedaannya? Mungkin terkait dengan sistemnya atau apa Bapak? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk informasinya. Yang pertama, perbedaan adalah istilah. Kalau tahun lalu menggunakan zonasi, kita sekarang menggunakan domisili. Ada zonasi tahun lalu adalah yang reguler, sama juga tahun ini juga ada domisili yang reguler dan persebaran, sama. Kemudian di samping itu ada istilah yang namanya zona. Kalau tahun lalu menggunakan zona, sekarang menggunakan rayon. Nanti ada perbedaan-perbedaannya. Kalau zona itu adalah tahun lalu ya kita menggunakan wilayah geografis. Kalau tahun ini kita menggunakan wilayah administratif. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang membuat nanti kita jelaskan ke masyarakat. Kemudian kalau dulu atau tahun lalu itu menggunakan jalur perpindahan orang tua, sekarang jalur mutasi tugas dari orang tua itu sendiri. Berikutnya yang pertama adalah perubahan dari PPDB ke SPMB ini adalah juga dari pagu atau jumlah yang diterima. Dari setiap dari itu ada afirmasi, kemudian jalur mutasi, kemudian nilai akademik, itu nanti masing-masing juga ada perbedaan. Sehingga nanti saya berharap masyarakat, wali murid yang ingin anaknya daftar ke SMA 1 Genteng itu juga memahami itu ya. Bapak. Oke, yang selanjutnya Bapak, persyaratan SPMB tahun ini itu apa saja Pak perubahannya? Iya, kalau secara umum hampir sama dengan tahun lalu ya. Pak. Persyaratan yang pertama adalah harus lulus SMP dulu. SMP atau sanawiyah atau yang sederajat lah ya. Kemudian ada batasan umur. Jadi maksimal yang mau masuk ke SMA 1 Genteng itu 21 tahun itu. Dan harus punya kartu keluarga. Karena kartu keluarga ini seluruh Jawa Timur ya, syaratnya sama ini. Kalau tidak mempunyai kartu keluarga, tidak bisa mengambil PIN. Nah, tidak punya PIN, ada paspor dan username di situ. Kalau tidak bisa mengambil PIN kan nggak bisa mendaftar. Kemudian kalau dokumen-dokumen yang lain samalah, dokumen yang mendukung, misalkan dari prestasi, ada piagam, kemudian dari jalur akademis, ada rapor dan lain sebagainya, itu pendukungnya saja. Berikutnya kalau misalkan di breakdown lagi, syarat-syarat nanti muncul pada waktu pelaksanaan seleksi masuk anak-anak murid baru itu ya. Untuk pelaksanaannya itu dimulai pada tanggal berapa dan apa saja Bapak tahapannya? Iya. Kalau tahapan-tahapan ini sebenarnya kita mulai dari Januari itu sudah memulai tahapan SPMB ini. Dimulai dengan sosialisasi, kita menggunakan semua akses yang kita punya, baik medsos, kemudian ada banner di depan yang kita pasang. Harapannya adalah masyarakat paham SPMB tahun ini sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian kalau berikutnya setelah
sosialisasi. Jadi ini tugas dari operator SMP untuk memasukkan nilai atau entry nilai Iya. di pusat data ya. Kemudian kalau dari sisi SPMB sendiri kita dimulai dari tanggal 2 tanggal 2 Juni sampai 13 Juni itu kita mengambil anak-anak calon siswa itu mengambil PIN. Nah, ini semuanya wajib mengambil PIN. Kalau tidak ada PIN dan tidak ada password username-nya nanti tidak bisa mendaftar seperti itu. Kalau tahapan-tahapannya kita tahap 1 itu ada jalur afirmasi, kemudian jalur mutasi orang tua, kemudian jalur prestasi hasil lomba. Nanti kita secara detail kita breakdown lagi ya. Kemudian pada pelaksanaan yang kedua itu jalur yang kedua ini untuk pelaksanaan jalur prestasi akademik. Jadi di prestasi akademik itu rapot semester 1 sampai semester 5 itu di rata-rata nanti ditambah dengan indeks sekolah. Kemudian yang ketiga di jalur domisili. Domisili ini nanti ada yang domisili reguler atau dekat-dekatan, ada yang domisili untuk persebaran. Tetapi domisili ini yang membedakan dengan tahun lalu adalah ada nilai yang menjadi persyaratan. Jadi tidak hanya dekat-dekatan dengan sekolah, tapi ada nilai yang juga ikut perankingan. Dekat tapi nilainya rendah, berarti tidak, rankingnya di bawah. Dengan yang nilainya tinggi, posisi juga dekat. Jaraknya dekat, itu menjadi pertimbangan kalau nilainya sama. Nilainya sama, kemudian dihitung jarak dekatnya. Di sistem yang mana, ya, gitu. Tahapan-tahapannya. Untuk selanjutnya jalur pendaftarannya Pak, apa saja sih Pak jalur pendaftarannya? Kalau pendaftarannya gini, yang pertama adalah ada 3 ya, 3 jalur. Tahap 1 tadi adalah afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba. Kemudian yang kedua adalah nilai prestasi akademik. Ini yang nilainya agak jauh, maksudnya rendah, itu harus kerja keras di nilai prestasi akademik ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu jalur domisili. Jadi 3 jalur ini yang kita punya. Dan saya berharap masyarakat atau Bapak Ibu calon wali itu juga memahami ini. Tidak ada jalur lain selain jalur 3 jalur ini. Benar sekali Baik Bapak. Kami kalau tidak salah melihat bahwasanya Gubernur Jatim kemarin bersama dengan Kandindik Jawa Timur baru saja melaunching SPMB 2025-2026 berbasis AI. Bagaimana itu Pak maksudnya? Jadi ini adalah terobosan bagus dari Ibu Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Pak Aris Agung Paiwai mengaplikasikan dengan kemajuan zaman ini dengan sistem yang dipunyai. AI ini akan sangat menguntungkan untuk wali murid, anak-anak calon siswa juga diuntungkan karena di sini ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas yang bisa dinilai, kemudian tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan antara semuanya dianggap sama, sehingga inilah manfaat AI perkembangan zaman untuk seleksi membantu seleksi penerimaan siswa baru ini, sehingga diharapkan tidak ada yang dirugikan, kemudian semakin cepat. Dulu kalau pakai sistem yang manual kata seperti itu tanpa menggunakan AI, kita masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan atau meranking dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah semakin cepat dan akuntabel gitu. Oke Bapak. Terus ini Pak, panitia SPMB di SMA Negeri 1 Genteng itu mulai melayani pada tanggal berapa dan jam berapa Bapak? Iya, ini juga banyak pertanyaan ya. Mulai kapan dibuka? Jadi anak-anak sebenarnya kita buka mulai tanggal 2 Juni. 2 Juni itu sebenarnya pengambilan PIN untuk adik-adik yang masih di SMP kelas 9 ya, itu bisa di mana saja mengambil PIN, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kadang-kadang adik-adik itu kan bahasa Jawanya itu gak marem kalau gak ke sekolah gitu ya. Jadi
langsung kita layani. Kita menyiapkan 10 operator, kemudian juga 10 operator ini didampingi penanganan berkas, sehingga adik-adik atau bapak ibu yang mau mengantar mulai tanggal 2 itu kita bisa melayani. Tanggal 2 lah. Jam kerjanya bagaimana gitu. Kalau sebenarnya kan online ya. Online itu terbatas waktu. Tapi untuk pelayanan di SMA 1 Genteng kita membatasi jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Kalau misalkan terlalu sore datang ke sekolah, bisa besok lah ya, besoknya lagi kita melayani mulai tanggal 2 sampai tanggal 13, Sampai itu 13. pengambilan PIN itu. Dan kita berharap manfaatkan waktu itu untuk adik-adik atau calon wali yang berminat di SMA 1 Genteng ya. Kita melayani dengan nanti kita teman-teman semua full senyum lah. Gitu ya. Bapak mungkin bisa memberikan alasan mengapa adik-adik ini harus masuk ke SMA Negeri 1 Genteng Benar, betul sekali. sebagai motivasi gitu Pak. Iya. Baik, ini adalah pertanyaan apa ya, memancing lah ya. Karena begini, tahun ini Semansa Genteng atau SMA Negeri 1 Genteng ini sudah angkatan ke-53. Iya, benar, Pak. Kalau bicara angkatan, ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya pernah dihubungi oleh wali murid dari, bukan wali murid, ya, alumni ya, alumni dari Ontario, Kanada. Wow. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Menghubungi kita bahwa menyampaikan bagaimana perkembangan SMA 1 Genteng. Jadi kalau dari sisi itu mestinya SMA 1 Genteng itu kan sudah, kalau dari Banyuwangi aja sudah level atas. Kita di Jawa Timur juga sudah terkenal. Di Indonesia kita sudah membanggakan. Alumni kita tersebar di mana-mana karena memang SMA 1 Genteng ini mendidik dan membimbing anak-anak atau siswa-siswa SMA 1 Genteng ini semua aspek, baik akademis maupun non akademis. Kemudian ekstrakurikuler kita juga membanggakan. Beberapa kali sudah prestasinya luar biasa. Jadi mengapa tidak memilih SMA 1 Genteng seperti itu ya. Oke, Bapak. Baik Bapak, ini yang terakhir terkait dengan info lebih lanjut terkait dengan SPMB, adik-adik dan juga wali murid bisa cek di web atau sosmed atau juga bisa menghubungi kontak person SPMB Semansa Genteng, begitu Bapak. Iya, nanti juga akan ada brosur yang disebar secara online ya Kaisa, sebagai informasi tambahan mungkin. Ya, saya juga ingin semua Bapak Ibu guru kemudian anak-anak juga menyebarkan informasi ini lewat medsos masing-masing. Iya, Bapak. Paling tidak di Instagram, di TikTok, di YouTube, kemudian di Facebook dan semua medsos lah. Paling nggak dipasang di status WA masing-masing seperti itu ya. Iya, baik. Baik Kaisa. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan SPMB. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Iya. Kami juga pamit undur diri. Sampai jumpa di Satvika Podcast selanjutnya.